Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya, Peta Percaya Itu di Ujung Fakta. Pada kesempatan kali ini Peta ingin mengulas ya dunia Islam. Maka dari itu channel ini kami namakan Peta Islam. Kami akan mengulas berbagai hal tentang Islam, baik dari sisi-sisi yang lain. Nanti tentunya kita akan memiliki narasumber yang hebat-hebat. Nanti kita akan sajikan, kita akan berbincang dengan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan sobat-sobat dimanapun kalian berada bisa mendapatkan manfaat, terlepas dari apakah setuju dan tidak setuju. Tetapi inilah yang namanya kita membuka ruang diskusi wawasan agar kita bisa menyaring sendiri nanti apakah ilmu ini bermanfaat bagi kita atau tidak. Pada kali ini saya kedatangan tamu ya, seorang narasumber yang sudah terkenal ya. Ini namanya bisa disingkat dengan UAS ya, Ustadz Adib Susila. Ya, Gitu ya. ya. Terima kasih sekali Pak Ustadz sudah datang, sudah meluangkan waktunya untuk mengisi channel kami yaitu Peta Islam. Baik, mungkin sebelum dimulai Pak Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Peta sekalian, pada kesempatan kali ini saya karena perdana saya ingin memperkenalkan nama saya Adib Susila Siraj. Saya berdomisili di Yogyakarta, di daerah Kota Baru, di dekat Masjid Juanda. Saya itu mempunyai background seni rupa, tepatnya di Fakultas Desain Komunikasi Visual. Tetapi pada sekitar 10 tahun terakhir saya berkonsentrasi masalah penelitian terutama kitab suci Al-Quran, yaitu mengenai numerik. Nanti akan kita bicarakan pada saatnya. Tetapi secara umum sebetulnya saya itu tertarik pada keilmuan keislaman. Jadi tidak terbatas pada numerik saja. Demikian perkenalan singkat saya. Oke, mungkin sebagai permulaan nih Pak Ustadz, ini bisa pada kesempatan ini bisa menyampaikan apa sebenarnya yang mau rencana nanti yang mau dibahas. Jadi yang menjadi keprihatinan kita semua, dan itu sebetulnya sudah lama sekali, umat Islam di Indonesia itu terkenal dengan jumlahnya yang mayoritas, bahkan seluruh dunia. Jadi terbanyak penduduk Islamnya. Tetapi pada beberapa kali ini menyangkut politik, tidak apa-apa ya. Artinya politik bukan politik praktis, tapi politik dalam arti elektoral ya. Misalnya ada pemilihan pemimpin Islam di Indonesia dengan musuhnya misalnya bukan Islam atau non Muslim, itu belum tentu walaupun mayoritas kita itu pemilihnya beragama Islam, belum tentu yang Muslim itu menang gitu loh. Jadi ini sebetulnya menarik karena apa? Karena ternyata penganut Islam yang mayoritas ini aspirasi politiknya belum tentu kepada tokoh-tokoh Muslim juga. Jadi itu seolah-olah ya Pak, seolah-olah itu banyak itu tidak mempengaruhi. Padahal dengan teori demokrasi mestinya suara terbanyak itu kan menentukan. Kemenangan itu kan dari suara yang banyak. Nah ini cacah jiwanya, sensusnya itu mayoritas itu Muslim, tetapi
sebuah kasus, sebuah contoh ya, misalnya di suatu daerah yang sebetulnya kita tahu semua ya, itu apa namanya, tokohnya itu non muslim tapi menang gitu loh. Ya silakan nanti dicari di apa di kenyataan. Nah ini yang menarik bagi kita itu, paling tidak bagi saya lah. Artinya ini teori demokrasi itu mestinya mayoritas itu kan menang, tapi kok realitasnya, karena peta itu kan apa, fakta yang kok nggak cocok gitu. Jadi secara tidak langsung itu menjadi keprihatinan kita bahwa dengan latar belakang seperti itu ya, dengan mayoritas Muslim itu justru umat Islam sendiri mengalami kekalahan di dalam demokrasi, seperti itu ya Pak? Iya, Itu ya, Pak? iya. Oh iya. Nah, jadi ini kan ada apa gitu loh? Ada, kalau something wrong, ada sesuatu loh. Kenapa? Kalau teorinya kan nek jumlahnya oke, ini kan menang, ya kan? Teori demokrasi kan begitu. Ya. Tapi kenapa mayoritas yang Muslim ini kok nggak menang gitu loh? Berarti itu menjadi sebuah bahan apa namanya penelitian dalam ilmu Islam itu sendiri, ada apa ya dengan umat kaitannya itu ya. Dengan apa? Nah kalau tadi sudah disinggung bahwa keilmuan ya saya dalam hal ini tertarik dengan istilah ilmu itu sendiri. Kita bisa masuk di situ karena apa? Karena ya menurut saya ini agak apa, introspeksi kepada umat Islam khususnya di Indonesia. Bangsa Indonesia itu pernah mengadakan apa, Sumpah Pemuda, satu bahasa, satu tanah air dan satu bangsa. Tetapi kalau kita ambil satu bagian saja yang namanya satu bahasa, sekarang kita telusuri coba. Kalau menurut Mas Ain coba, apa bahasa itu yang paling penting, apa unsur bahasa itu? Bahasa itu yang paling penting kalau menurut saya itu saling memahami. Iya, itu dalam arti pragmatis, artinya fungsi. Ya. Tetapi bahasa sebagai wujud itu minimal kan ada suara, ada bunyi, pengucapan, tulisan juga itu ya. Kalau sekedar kayak binatang berbunyi, bersiul, itu kan bahasa dalam arti yang luas, tapi bukan bahasa yang artinya manusia itu. Betul. Ya. Terus kemudian yang penting lagi, bahasa itu harus ada huruf, Mas. Karena huruf itu menjadi wadah dari suara apa? Ya itu. Ya, untuk apa namanya? Ada kaitannya lah tentang lambang-lambang itu yang diucapkan. Orang Jawa itu punya huruf. Namanya huruf Jawa. Betul. Orang Sunda punya huruf, aksara Sunda. Nanti orang Arab punya huruf Arab. Orang Eropa punya huruf juga. Iya. Orang Eropa itu hurufnya apa? Huruf Latin. Itu Latin bangsa Eropa. Bangsa Eropa ya. Sekarang bangsa Indonesia punya huruf nggak? Tapi justru malah Indonesia tidak punya huruf sendiri berarti. Katanya kan sudah apa, Sumpah Pemuda kan satu bahasa Indonesia. Nah, bahasa sebagai paling tidak unsur hurufnya itu kan harus ada. Itu huruf Indonesia itu ada nggak? Nah, ini pertanyaannya. Ini menarik ini. Iya. Karena nanti informasi atau ilmu itu kan dari situ. Dari bahasa, dari huruf-huruf ya, itu ya. Huruf. Selain huruf, unsur bahasa yang penting itu adalah konten atau isinya. Jadi kalau ibaratnya apa namanya, huruf itu keranjang atau wadah, ini ada konten. Konten itu anunya apa namanya, yang mengisi di wadah ini. Ini cangkangnya apa kurungannya lah, kontennya apa, hurufnya itu. Huruf. Kemudian konten itu isi atau makna dari itu. Nah, ketika huruf ini sudah diisi, maka dia mempunyai makna tertentu gitu loh.
Kalau isi ini tidak diberi huruf, menjadi hanya kata-kata yang keluar dari mulut, itu sulit sulit diajarkan. Dan kalau pengajarnya misalnya meninggal, itu mati. Kalau huruf saja, justru kalau misalnya kita ke bahasa Indonesia itu kan mengambil huruf Latin ya. Ini kan namanya huruf Latin. Huruf Latin. Itu semua huruf itu tidak mempunyai makna. Semua huruf berarti tidak mempunyai makna. Tapi punya fungsi diucapkan. Jadi ini lambang bibirnya kemana, tenggorokannya keluar. Jadi kalau huruf hanya dipotong-potong huruf-huruf itu tidak ada maknanya. Tetapi nanti huruf itu kemudian digabung dengan huruf-huruf yang lain menjadi kata. Nah, disitulah mulai mempunyai makna lah. Nanti kata-kata digabung menjadi kalimat. Kalimat cuma digabung menjadi sebuah informasi, sebuah cerita. Jadi, tetapi ada walaupun sedikit ya, misalnya ya, untuk memanggil gitu. Tapi kan bukan kata itu, hanya huruf saja. Terus orang nengok gitu. Tapi itu bukan kata. Kadang-kadang itu sebagai contoh, kalau satu huruf itu bermakna ada enggak? Ada tapi jarang. Ya contohnya itu cuman bermakna memanggil. Tapi kan setiap budaya memanggil beda-beda. Kemudian mengenai konten itu yang namanya Indonesia itu kan kumpulan dari suku bangsa. Nah, konten yang asli Indonesia itu tidak ada. Ya, dia mengambil dari suku Jawa, suku Minang, suku Sunda, suku Papua, suku-suku Kalimantan dan Dayak misalnya. Itu isinya yang berupa artinya ujaran suara-suara tadi. Kemudian diwadahi dengan huruf yang dipinjam dari bahasa Latin. Berarti itu untuk kaitannya sama tadi yang mengalami kekalahan itu memang berawal dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ya, karena kita sudah bersumpah, tapi sebetulnya secara sejarah itu huruf Indonesia itu tidak ada, dan konten bahasa Indonesia itu mengambil dari suku-suku itu dicampur gitu. Artinya mengklaim itu bahasa huruf-huruf itu diklaim ya seperti itu cita-cita sebetulnya, cita-cita. Berarti belum selesai ya sebenarnya. Belum, seperti kemerdekaan kan belum merdeka, tahun 28 kan belum merdeka, tapi bercita-cita. Tapi berhenti sampai di situ, nggak terus menciptakan huruf-huruf itu, nggak ada pengembangan sampai ke arah sana, nggak ada ya sekarang itu. Nggak ada. Tapi dalam sejarahnya sebetulnya ada, kalau kita telusuri itu namanya bahasa Indonesia itu kan berasal dari rumpun Melayu. Nah, di rumpun Melayu itu dulu ada yang bisa kita lihat huruf-huruf Arab yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Arab Melayu gitu loh. Itu pernah dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Jadi hurufnya itu huruf Arab, tapi dimodifikasi sedemikian rupa menjadi bahasa Indonesia, menjadi huruf Indonesia, namanya huruf Arab Melayu. Tapi itu nggak populer ya, Pak Ustadz? Kalau dulu dipakai. Kalau dulu dipakai. Berarti justru malah mengalami degradasi. Anak-anak muda udah pada nggak tahu itu, Mas. Nah, kapan-kapan nanti kita sajikan fakta ini huruf Arab Melayu itu seperti apa gitu. Itu menarik sebetulnya. Kita punya, kalau proses itu berkelanjutan, kita itu sebetulnya bangsa Indonesia itu punya huruf sendiri. Punya huruf sendiri. Arab Melayu. Perbedaannya misalnya contohnya huruf P, kalau di Arab kan nggak ada. Nah, makanya huruf A itu dikasih titik 3.
apa namanya pondok pesantren juga Ada, seperti ada. itu kan cara pengucapan. Sampai sekarang katanya di Malaysia itu masih dipakai, masih dipakai. di pesantren. Di beberapa pesantren di Indonesia yang bukan pesantren modern. Kalau pesantren modern malah nggak ada. Kalau pesantren yang tradisional masih ada beberapa. Berarti saya cuma pakai huruf Iya. huruf Arab ya. Tapi kalau Bahkan bahasa Jawa juga ada. oh iya. Bahasa Jawa juga ada. Iya. Nah, tapi misalnya utawi itu Iya. jenenge itu Iya. pakai Arab tapi ujarannya apa? Ucapannya itu Jawa. Di pondok pesantren itu masih banyak yang pakai seperti itu, Pak Ustaz. Iya, kalau asal yang masih Asal, konservatif ya, bukan yang modern ya. Kalau pondok modern itu cenderung hilang itu. Oh, cenderung hilang. Ya, kemudian untuk kaitannya sama tadi Ilmu, ya. Pak Ustaz, kaitannya dengan tadi kan udah Sumpah Pemuda ya, Ya. nah, itu awalnya. Kemudian untuk ditarik kaitannya dengan ini tadi permasalahan latar belakang umat Islam Ya, kala itu. di situ, Nah, ya. itu apa hubungannya itu? Karena dari bahasa inilah sebetulnya nilai-nilai ilmu, wawasan, pembicaraan, diskusi dan segala macam kan terjadi. Komunikasi itu kan melalui bahasa ini. Berarti paling tidak bisa tidak saya simpulkan bahwa dengan kita itu berkendala bahasa, maka kita salah dalam memahami konsep ilmu. Betul. Karena salah paham bukan hanya masalah ilmu, salah paham dalam banyak hal, sehingga yang paling rawan di dalam demokrasi ketika jumlah mayoritas itu yang nyuwun sewu ya tanpa ilmu. Tanpa ilmu Itu kan kalau ya ini bahasa agak apa Islamnya itu kan jahiliyah. Jadi Islam KTP bahasa sekarang Bolehlah gitu, atau apa, tapi Islam itu hanya tinggal namanya saja Muslim, tapi isinya, kontennya ini yang apa karena problem itu bisa dikatakan sehingga ruhnya, kualitas demokrasi itu menjadi rendah. Buktinya apa? Setiap pemilihan tidak menjadi ukuran bahwa jumlah mayoritas umat Islam itu mesti menang itu. menang. Ya karena kualitasnya. Misalnya ya di pelosok-pelosok ini masih ada yang orang mengaku Islam tapi kemudian karena dia sekolahnya nggak punya biaya atau pas sudah lulus sekolah nggak punya pekerjaan ditawari dengan lembaga-lembaga tertentu atau dikasih Indomie itu terus berpindah KTP-nya menjadi lain ya. Itu kan problem keilmuan, problem apa? Kualitas, bukan masalah apa? Bukan masalah pengakuan. Kalau pengakuannya Islam tapi kualitasnya ini yang berarti ini untuk apa namanya menjawab apa namanya permasalahan itu berarti mau tidak mau itu umat Islam sendiri harus apa meningkatkan kualitas dalam berilmu, iya. Terutama masalah bahasa. Iya, harus introspeksi. Itu jadi mayoritas itu kenapa tidak menjamin kemenangan karena kualitasnya rendah. Nah, jadi di situ ya sudah dapat ini. Ya. Mungkin sudah dapat apa poin ya pada apa yang disampaikan Ya. dengan Ustadz UAS ini ya, double S ya. Nah, kita bisa apa namanya? Nanti kita bisa introspeksi ya bahwa sebenarnya permasalahan umat Islam sendiri itu sebenarnya secara kuantitas itu banyak, tapi sering mengalami kekalahan di dalam masalah demokrasi gitu ya. Nah, itu kendalanya salah satunya adalah masalah bahasa. Jadi bahasa itu sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dan mungkin umat Islam sendiri cuma mungkin kurang ya dalam kualitas keislamannya kurang, mungkin masih sebatas formalitas Islam lah seperti itu ya. Nah, mungkin ke depan nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Ustadz UAS ini untuk apa namanya mungkin mengisi untuk meningkatkan mutu kualitas dari umat Islam itu sendiri. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Ya. Mungkin gitu dulu Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, kali ini sekian video dari Peta Islam kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gerbang ya, membuka wawasan kita ya mengenai wawasan tentang keislaman itu tidak hanya sebatas dari mengaku Islam saja, tetapi kita memang dituntut harus selalu belajar dan belajar tidak ada habisnya seperti itu.
Karena kalau kita belajar cuma dalam satu titik, misalnya satu golongan Islam tertentu lah, katakanlah seperti itu, kita akan menjadi kurang wawasan ya. Kalau misalnya ada hal positif yang bisa diambil, silakan diambil. Kalau misalnya tidak ada, ya udah nggak usah ditonton, gitu aja, simple. Saya mengajak kepada seluruh yang menonton video kami ya, video peta ini, kita ambil positifnya saja. Ini apa yang dalam channel ini tidak ada maksud apapun ya, kecuali kita hanya untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan mengenai keilmuan, agar apa? Agar kita juga ikut menyumbang pemikiran lah, mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di kalangan umat Islam itu sendiri ya. Anda boleh percaya dan tidak, karena percaya itu di ujung fakta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.